Sobat Usu, kembali lagi ke UCAS episode 4. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa nih, ikuti peraturan kita yang masih protokol. Karena kita masih pandemi, jadi di rumah aja. Oke, jangan kemana-mana. Nah, kali ini kita kedatangan tamu alumni kita nih, dari jurusan arsitektur yang sangat wah banget. Pokoknya udah keren banget deh. Hai Bang Doni. Halo. Oke. Jadi nih, saya kenalin dulu nih ya Bang Doni ini gimana nih. Jadi Bang Doni ini angkatan 96 di jurusan arsitektur yang bekerja di Simon Doni Studio. Jadi Bang Doni ini udah keren banget, udah berapa kali udah memenangkan penghargaan, sayembara, salah satunya di AI Award Bandung 2018. Dan masih banyak-banyak lagi nih, pameran-pamerannya juga keren-keren banget, udah menyeluruh dunia, salah satunya Jerman, Italia, Jakarta, dan wah udah keren banget, pokoknya alumni arsitektur USU ini udah mantep banget nih ya Bang Doni ya Bang. Halo Bang Doni, apa Halo. kabar nih? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa aja nih Bang? Kesibukannya ya di kantor, mendesain gitu ya, Desain project ya. gitu. Udah pasti ya, namanya juga arsitek ya. Iya. Desainnya apa aja nih Bang yang lagi dikerjain? Macam-macam lah ya, dari ada bangunan komersial, kita lagi ada buat apa ya, kayak perumahan gitu. Terus ya rumah tinggal juga. Sekarang kalau lagi pandemi ini rumah tinggal banyak ya, gara-gara semua pada di rumah. Iya, semua pada di rumah, jadi perlu rumah tinggal gitu ya. Ya minimal mereka merenovasi rumahnya supaya lebih nyaman gitu. Supaya lebih nyaman ditinggalin gitu. Iya. Karena kita kan lagi pandemi gitu ya Bang ya. Iya, nggak selesai-selesai, ini Nggak sudah 2 boleh tahun. keluar-keluar kalau nggak penting. Betul. Kan Simon Doni nih ya Bang ya. Boleh nggak nih Bang cerita dulu gimana bisa terbentuknya nih Simon Doni ini gimana? Simon Doni Studio itu memang konsultannya saya, partneran berdua sama teman saya Simon. Dia itu arsitek juga, tamatan dari Parahyangan. Kita memulai ini sekitar tahun 2004. 2004. Ya inilah ya memulai dengan sangat sederhana ya. Dengan sangat-sangat sederhana. Project pertama kita itu dulu buat toko coklat di Sun Plaza. Wah, toko coklat. Coklat Lin itu. Nah itu cuman kecil, 2x4 meter gitu ya. Jadi dari project kecil itu lalu kita mulai masuk ke project yang tiba-tiba tahun berikutnya lumayan gede buat sekolah Tumble Tots itu ya di Patimura yang sekarang jadi Tijili. Oh iya. Sebelum Tijili. Jadi itu ya kantor kita sekarang di Medan. Jadi semenjak 4 tahun yang lalu kita sudah punya kantor juga di Jakarta. Wah, keren banget. Cabangnya. Jadi ya itu. Keren banget ya teman-teman ya, sangat keren. Boleh nggak Bang ceritain ya satu aja karya Abang yang wah gitu yang paling berkesan? Sebenarnya yang paling berkesan itu project kita yang menang IAI Award sih, karena memang IAI Award itu kan penghargaan tertinggi ya kalau di Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi mungkin setelah sekian lama dan sangat jarang sih ya award itu ada dimenangkan oleh arsitek di luar Jawa dan Bali. Di luar Jawa ya, benar-benar. Ini teman saya tuh Simon, dan itu sebagian tim saya. Ya ini sebaran projectnya kita di Indonesia. Wah, keren banget sih, luas banget ya. Ada beberapa ya titik-titik itulah ya keren. project yang kita kerjakan. Mungkin yang lagi jalan sekarang di Bali ada buat villa, ada buat villa. Ada juga lagi buat proposal desain untuk ya nggak bisa diceritain lah nanti. Ya nanti deh itu ya diceritain. Ya ini mungkin publikasi ya, mungkin buku-buku yang masuk karya-karya kita masuk, ada terus ya itu lama-lama lah ya. Itu ya award, terus kita pernah ya ini pameran-pameran tadi. Nah ini mungkin yang berkesan buat kami juga karena kita menang. Ini kategorinya heritage gitu. Jadi kita merenov rumah ini di sebelah Regal, kau tahu? Oh iya tahu. Nah ini kantor kantor distributor semen.
Jadi kantor, dia tuh rumah itu yang sebelahnya, itu setelah itu jadi begitu ya. Umur sudah 100 tahun. Wah, keren banget sih. Nah ini bagian belakang, kalau dilihat di situ bagian belakang. Nah itu sebelum dan sesudah ya, nah ini bagian dalamnya. Keren banget. Ya itu kayu-kayu masih asli semua. Kita gunakan, kita pakai gitu ya. Maksudnya asli dari bawaannya ya Bang ya? Ya dari bawaannya. Keren banget sih. Terus apalagi ya? Kalau ya ini ada beberapa buat stadion, ya apalah ya fasilitas publik di itu, kalau tahu tambang emas di ini di Agincourt ya di Tapsel. Keren banget sih, Nah, emang alumni kita nih yang the best banget emang. Ada buat perumahan ini di Royal Sumatera. Royal Sumatera itu ada 35 hektar. Wah, keren. Terus ini yang di Bekasi, tadi keputus ya. Ini di Bekasi ini kawasannya sekitar 65 hektar. Kawasan agroturisme gitu. Keren banget ya, mantep banget nih Bang. Ya, begitulah boleh kira-kira. Boleh nggak nih Bang, di-rate dulu berapa nih angka yang pernah Abang capai setelah mendesain karya-karya Abang nih? Apa ya? Malu-malu ya. Malu. Yang paling rendah aja deh dulu deh. Berapa tuh kira-kira? Ya cukup untuk makan. Cukup untuk makan. Makan apa nih Bang? Makan satu kampung ya? Ya makan kerupuk, tapi bisa berapa tahun gitu. Mantep kali ya emang alumni kita ini ya. Gitu. Ya cukup lah gitu. Jadi nggak ini juga nggak. Cukup lah intinya ya. Ya cukup untuk kita tuh dihargai, profesi kita tuh dihargai dan karya kita tuh dihargai gitu. Itu yang lebih penting sih. Ya, kita tuh dihargai dan di iniin ya. Nilai itu bisa jadi relatif gitu. Nilai itu bisa jadi relatif. Tapi kita sebagai arsitek, sebagai tentunya akan lebih senang ya kalau karya kita itu dihargai dan yang menggunakannya tuh senang gitu. Iya benar. Buat saya prinsipnya ya, kalau jadi arsitek tuh minimal jangan nambah masalah. Jangan nambah masalah. Iya. Karena kalau bisa saja tidak menambah masalah tuh jago sebenarnya. Karena kebanyakan arsitek itu memang takdirnya itu menambah masalah. Takdirnya menambah masalah kebanyakan ya. Iya sebenarnya kita sebuah bangunan hadir di tanah kosong itu kan nambah masalah. Sudah nambah masalah itu namanya. Iya, udah nambah masalah. Tadinya dia tanah kosong misalnya begitu, tanaman banyak, terus ada bangunan kita yang tanamannya hilang, berarti kan ruang hijaunya sudah terpakai. Iya, benar. Bener kan? Ya udah gitulah. Setuju banget. Gitu. Oke, mantap. Nah, nih Bang, di Simondoni itu udah berapa orang tuh yang udah dipekerjakan tuh? Berapa ya? Gue lupa tadi. Kayaknya ada 11 deh. Oh banyak juga ya, jadi itu yang Medan. Oh itu yang Medan? Iya okay. Itu Medan. Jakarta ada 4 ya. 4 atau 5, 4 ya, 4 plus 5 gitu lah. Jadi kita itu yang 4 yang tetap ya. Jadi yang 11 tadi itu yang kita bilang tetap. Yang tetap. Sebenarnya ada lagi yang tidak tetap. Yang tidak tetap itu ada 3 atau 4 orang lah. 3 atau 4 orang nih. Jadi Bang, kalau misalnya nih mahasiswa arsitektur USU mau magang di Simondoni itu bisa nggak tuh? Iya pengen magang nih. Iya, untuk magang kita selalu terbuka ya sekarang. Ada mungkin senior-seniornya Mutia tadi tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah banyak banget ternyata cutting-cuttingnya. Yang lagi magang. Kalau kita magang kita ada batasan waktu ya, kira-kira 3 bulan gitu. Dan kita anjurkan itu kalau bisa ya sebelum tamat kuliah. Ya, agar punya gambaran ya, bener. Kayak apa gitu kira-kira. Bahkan ada yang belum sudah tingkat 2 atau tingkat 3 sudah magang juga ada. Ada juga ternyata. Kita juga yang magang bukan hanya dari USU kan, banyak dari Bandung juga ada, kadang dari Jogja. Bermacam kampus lah, beragam kampus ya. Jadi bukan hanya dari
Medan saja gitu. Bukan dari Medan aja nih ya Bang ya. Ya, jadi karena lebih menarik kalau kita bisa nerima dari berbagai macam. Karena kita akhirnya yang lain-lain tuh ketemu di satu tempat dan itu bisa transfer ilmu gitu. Oh ya, benar. Oh, mereka kampus di sana tuh kayak gini gitu. Di USU begini. Kadang-kadang yang saya lihat sih junior saya di USU ya kurang ya mungkin dia tidak bertemu dengan teman-teman lain di kampus lain. Jadi mereka kurang ada wawasan gitu ya ketemu. Jadi ketika ada ketemu di situ tuh jadi membuka pikiran baru gitu. Benar bertukar ya Bang. Ya, bertukar informasi gitu. Kalau misalnya nih Bang, Mutia mau magang nih di kantor Abang, syarat-syaratnya itu apa aja Bang? Kalau magang kita memang lebih longgar ya dibandingkan kita menerima sebagai pekerja tetap gitu ya Bang ya. Kita nggak pernah, yang pasti kita tuh nggak pernah ngelihat IPK kita nggak pernah lihat. Alhamdulillah. Ya, karena saya sendiri juga IPK-nya rendah. Kita nggak pernah lihat IPK, yang kita lihat selalu portfolio. Jadi buat teman-teman semua, portfolio itu sangat penting. Kerjakan tugas sebaik-baiknya, hasilnya sebaik-baiknya, karena itu yang dilihat. Jadi hasilnya kayak apa? Karena nanti kan ditanya ini beneran punya dia yang desain nggak gitu kan? Kita tahu nih garis tangannya atau apanya gimana gitu. Itu yang penting. Jadi bahkan kalau bukan hanya di kami gitu, di kayaknya hampir di seluruh konsultan begitu, rata-rata tuh gitu. Khusus arsitek kayaknya nggak pernah sih ngeliat IPK ya. Nggak pernah. Jadi memang itu nggak menjadi standar itu buat ini yang kita lihat tuh portfolio. Lalu aktif nggak dia ikut sayembara misalnya. Gitu. Kalau dia ikut sayembara aktif itu tandanya dia nih orang rajin men-challenge dirinya gitu ya. Men-challenge dirinya, dia aktif berarti dia pengen mengupdate dirinya nih. Nah, kira-kira kadang-kadang dinilai tuh keberaniannya aja gitu. Keberaniannya untuk mengikuti sayembara gitu. Itu juga penting. Terus kalau dia punya kegiatan-kegiatan lain, ya itu nilai tambah pastinya. Nilai tambahan ya. Jadi mahasiswa tuh harus aktif ya Bang ya. Sebenarnya harus aktif tuh, denger tuh ya teman-teman. Jadi ya bisa lah nih ya Mutia magang tempat Abang ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya. Ngomong nih ya Bang Doni ya, kenapa nih Abang milih jurusan arsitektur? Mungkin ya dulunya sih suka menggambar ya, terus sebenarnya sih niatnya nggak masuk arsitek gitu, niatnya masuk jurusan kayak ilmu komputer gitu, tapi kayaknya kemampuan nggak mencukupi, ya sudah masuk mencoba di arsitek. Jadi ketika kelas 3 SMA itu sudah mulai mikir-mikir nih, ya udahlah masuk arsitek aja gitu. Dan ada yang menyarankan juga, kebetulan ada senior di SMA, dia menyarankan ada niat masuk arsitek nggak gitu. Oh gitu ya. Nggak kepikiran, pertama nggak kepikiran karena memang niatnya mau masuk ke komputer. Terus karena pada masa itu komputer itu kan lagi sedang booming gitu ya, mulai masuk ininya. Dan saya memang senang programming gitu-gitu dulunya. Terus ya udah, akhirnya masuklah ke jurusan arsitektur. Berarti jurusan arsitektur itu dulunya bukan jurusan pertama yang Abang pengen ya? Ya di dalam hati sih, tapi dalam waktu ikut ujiannya tetap masuk. Yang pertama dong gitu ya. Iya, jurusan arsitek. Jadi nih Bang ya, menurut Abang tuh jurusan arsitektur tuh kalau kita mau masuk ke situ harus pandai gambar nggak sih? Dulu sih berpikirnya gitu ya, tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak perlu sih. Kayaknya nggak perlu. Kita sebenarnya masuk arsitek itu lebih kepada kemampuan untuk bisa menganalisis sesuatu sih ya, daripada kemampuan untuk menggambar. Menggambar itu kan cuma masalah komunikasi gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau ada orang yang berkomunikasi melalui bicara, ada orang yang berkomunikasi melalui gambar. Masalahnya kan ide dia hanya dia yang tahu gitu. Terus bagaimana dia mau menyampaikan idenya
kalau hanya berupa kata-kata kan itu masih terlalu abstrak ya. Iya benar. Ya tentunya harus dengan gambar. Nah itu jadi gambar itu sebenarnya harus dipahami sebagai sebuah alat komunikasi aja gitu. Jadi bukan sebuah keharusan. Tapi setidaknya kalau menggambar atau menarik garis atau mencoret itu ya orang ngerti lah gitu ya. Setidaknya tahu lah basicnya. Jauh tahu lah, jangan sampai nanti gambarnya terlalu abstrak gitu ya. Disuruh buat pohon ternyata ini orang ya gitu. Jangan gitu, jangan sampai begitu. Bener. Nah nih maba-maba yang mau masuk jurusan arsitektur bisa didengar nih tips and triknya. Nah jadi nih Bang ya, selama Abang dulunya di jurusan arsitektur, pernah nggak kayak merasa salah jurusan tuh? Nah, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Cuman saya memang paling benci dulu mata kuliah dasar. Ya. Aduh, nggak boleh cerita nih. Jadi tuh salah jurusan bukan merasa salah jurusan sih, merasa benci aja dengan mata kuliah dasar itu karena merasa nggak ada connect-nya gitu dengan perkuliahan arsitek. Jadi tahun pertama tuh sangat tidak menikmati kuliah di arsitek lah. Setuju sih, kayak kultur shock ya. Iya benar-benar setuju. Jadi nih ya Bang ya, kalau misalnya nih kadang Abang ada merasa putus asa nih, kayak mana nih cara Abang kontrolnya emosi-emosi seperti itu? Putus asa gara-gara apa ya? Karena tugas gitu misalnya. Nggak pernah putus asa sih. Alhamdulillah. Ya sebenarnya gini sih ya, di kampus itu kita juga sebenarnya harus belajar untuk memanage waktu gitu, gimana supaya jangan sampai begadang. Alhamdulillah tuh saya tuh jarang begadang. Dan emang nggak suka begadang. Nggak kuat begadang dari dulu. Kuliah juga jarang begadang, kecuali sangat-sangat terpaksa gitu ya. Apa ya? Jadi kalau dibilang putus asa ya nggak pernah sih gitu. Capek mungkin kadang ya. Kalau capek ya wajar. Udah pasti ya, namanya juga mahasiswa. Kampus arsitek itu kalau di dunia kan salah satu jurusan yang paling susah ya. Iya, kalau di dunia gitu. Jadi itu ya wajar-wajar aja sih sebenarnya. Wajar-wajar aja capek ya Bang ya. Namanya juga wajar lah, sangat wajar kuliah lah. Gitu, namanya juga kuliah. Ya, dan kuliah di arsitek lagi. Iya benar-benar. Ya itu pasti capeknya luar biasa sih. Cuma ya jangan putus asa gitu. Nggak ada kata putus asa sih. Kalau kehabisan ide mungkin ya. Iya benar. Kalau kehabisan ide, tapi itu bukan putus asa sih kehabisan ide. Ya kehabisan ide itu juga bisa diatasi lah. Bisa diatasi. Gampang. Jadi ini ya Bang ya. Abang tuh kebanyakan cari-cari ide tuh dari mana tuh referensinya? Kadang jalan-jalan. Kedua ya baca-baca buku lah, baca-baca buku atau lihat referensi gitu. Tapi kan apa yang kita lihat itu jangan ditiru gitu. Maksudnya yang ditiru itu secara konsepnya, bukan secara bentuknya gitu lah. Jadi yang dilihat itu ya esensinya gitu, jangan bentuknya. Memang ya nggak tahu ya. Kita dulu kan buku susah ya. Buku susah. Kalau sekarang kan kita itu malah kebanjiran ide gitu, kebanjiran Pinterest. Iya Pinterest. Kita kebanjiran data gitu ya. Jadi kebanyakan, saking banyaknya kita jadi susah menentukan yang penting buat kita tuh yang mana gitu, yang cocok yang mana gitu. Kalau sangat terbalik dengan masanya saya waktu kuliah lah gitu. Jadi nih Bang ya, selama Abang sebagai seorang arsitek, gimana nih cara kita meyakinkan klien kita? Kadang yang ada yang mau, kan desain kita nih susah-susah nih kan, sampai kadang ada belasan juta sampai puluhan. Dimana mereka kadang-kadang tuh cuma berpikir cuma gambar nih gitu. Gimana cara ngeyakini mereka gitu Bang? Ya makanya kalau di kuliah di arsitek itu ini ya ada tahapnya gitu, kayak dokter gitu kan. Jadi dia pendidikannya sekarang kan panjang ya, dan jadi menurut saya itu orang akan percaya sih dengan produk kita kalau kita ada buktinya. Ada buktinya. Pertama itu sih yang harus dikejar sama arsitek-arsitek muda. Usahakan apa yang mereka desain sesuai nih gitu dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Mereka bayangkan dan itu jadinya sesuai dan bagus gitu. Jadi dengan begitu kan kita punya track record. Orang
menggunakan jasa menggunakan jasa desain, menggunakan jasa arsitek, apa itu kan track record sebenarnya. Iya sih, benar-benar. Kalau nggak ada track record, tidak ada bukti, ya orang mau gimana percaya. Nah itu sih yang pertama. Nah semakin lama orang akan makin percaya. Ketika orang makin percaya, mereka jadi makin lama udah kayak datang ke dokter gitu, bukan minta. Kita kan datang ke dokter kan pengen tahu dikasih obat apa gitu, kita sakitnya apa kan di analisis gitu ya. Nah mereka juga nanti datang ke kita tuh juga akan begitu. Jadi kita juga akan membaca kebutuhannya mereka gitu, bukan keinginan ya. Oh iya benar, Bukan. kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan lalu keinginan. Nah itu berbeda. Benar sekali, benar. Nah jadi dari situ kita nanti mulai pelan-pelan tuh, mulai dikenal, mulai kita dihargai gitu, tingkat konsistensi kita terhadap hasil karya kita tuh kayak apa, karena kan karya pertama, kedua, ketiga tuh bagaimana gitu. Kalau kita makin lama berkembang, ya tentunya kan akan makin baik ya, dan penghargaan orang terhadap kita itu juga makin tinggi gitu. Bener, Dan itu gak usah khawatir sih. Nah cuma profesi arsitek ini kan profesi yang maraton. Maraton. Jadi bukan sprint gitu, tiba-tiba jadi terkenal gitu, nggak begitu. Jadi maraton kita tuh dilihat konsistensinya. Jadi jangan sampai kehabisan nafas di tengah jalan. Nanti suatu saat tanpa kita sadari kita tuh sudah lebih mudah gitu menjalani itu semua. Gitu, semua harus dijalanin gitu ya Bang ya. Ya sih tergantung tujuan awal ya. Iya tergantung tujuan awal. Benar. Kita tuh visinya mau kemana gitu. Ya kadang-kadang kalau di tengah jalan berubah arah ya nggak apa-apa juga. Berubah arah nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Ya, toh itu kan kita kan nggak bisa menentukan ini ya. Asalkan kita. Tapi kalau kita berpikir dari awal bahwa kita pengen jadi arsitek ya mudah-mudahan nanti semesta mendukung lah. Amin. Selama menjadi seorang arsitek nih, tantangan proyek salah satu yang paling gimana ya? Abang merasa tertantang gitu. Itu apa ya? Salah satu aja. Semua proyek itu menantang ya. Semua proyek itu nyaris menantang. Ada yang masing-masing punya tingkat kesulitan tersendiri. Ada yang tantangannya dari si pemiliknya, ada yang tantangannya dari site-nya, lokasinya, ada yang tantangannya dari fungsinya gitu. Ya kalau tantangan besar ya banyak sih. Kita ada satu project di Bekasi itu cukup gede. Ada berapa ya kawasan agroturism gitu. Nah itu tantangannya besar karena tanahnya misalnya selalu banjir gitu ya. Banjirnya nggak tanggung-tanggung gitu, bisa 2 bulan 3 bulan. Lama tuh kalau banjir tuh 2 bulan ya lagi musim banjir begitu ya begitu. Itu tantangannya tuh di situ gitu. Sementara dia akan jadi lahan pertanian misalnya. Ada tantangannya di kayak di daerah pegunungan gitu ya, buat kayak hotel gitu. Nah tantangannya lain lagi gitu, di sana di daerah pegunungan ternyata belum tentu airnya gampang gitu, malah ternyata airnya susah. Daerah pegunungan bahkan. Iya, malah terus anginnya kencang gitu. Jadi kebetulan saya lagi buatin ini Creative Hub di Samosir. Mungkin minggu depan akan diresmikan nih sama Menteri Parekraf. Amin. Itu juga itu di pinggir Danau Toba di Parbaba Pasir Putih. Nah itu juga tantangan juga gitu. Itu tantangannya itu bagaimana kita menggunakan material lokal, tukang lokal, terus juga ada masalah angin kencang gitu ya. Terus sempat lokasinya berpindah gitu. Tiba-tiba di tengah jalan gitu lokasi harus pindahin gitu, nggak cocok lokasinya. Ini ada masalah lokasinya pindah gitu. Jadi itu banyak aja. Di setiap proyek tuh ada aja tantangannya pastinya. Ada aja, pasti banyak lah. Pasti banyak ya. Beda-beda lah tantangannya. Ya penting kita tetap tenang dan nggak perlu mencari solusi lah gitu ya, daripada mencari konflik misalnya. Bener gitu. sih, bener. Jadi nih Bang ya, menurut Abang pribadi deh, seberapa penting jasa arsitek untuk apa ya, rumah pribadi mungkin?
Ya, kalau sekarang tuh ya kita kembali misalnya ke peraturan nih, peraturan semua bangunan harus memiliki izin misalnya, izin bangunan. Terus, nah izin bangunan itu hanya boleh dikeluarkan misalnya dari arsitek yang bersertifikat. Ya sama kita kalau misalnya ke dokter kan dokternya juga harus punya sertifikat misalnya ya. Kan kita nggak mungkin abal-abal misalnya ya. Yaitu hanya arsitek yang bersertifikat yang boleh menandatangani gambar untuk dikeluarkan izinnya. Ya jadi kalau itu menjadi sebuah hal yang primer, ya tentunya itu jadi sangat penting. Oh jadi sangat penting ya? Iya gitu. Jadi kalaupun ada juga lagi misalnya kita bisa bilang itu good design is good business gitu ya. Jadi itu juga sebuah ya dulu mungkin orang buat restoran, kafe itu jarang pakai arsitek, misalnya panggil tukang. Ya sekarang panggil arsitek, desainer interior gitu. Mereka tahu bahwa anak-anak sekarang tuh seneng dengan tempat yang bagus gitu. Kayak tempat ini nih di apa namanya Gate Creative Lounge ini ya. Oh iya, Gate Creative. Itu juga tempatnya bagus mungkin gitu ya, orang mungkin bisa jadi senang ada di sini gitu ya. Jadi apa ya? Ya itu gitu. Desain itu penting gitu. Desain itu penting. Ya, jadi kalau misalnya desain yang nggak bagus ya orang juga mungkin nggak nyaman misalnya. Ya nggak nyaman. Hal yang paling sederhana itu nggak nyaman gitu. Yang kedua kalau nggak nyaman kan orang juga males ya datang. Iya benar. Itu sih. Jadi nih Bang ya, selama Abang menjadi seorang arsitek nih, siapa arsitek yang sangat menginspirasi hidup Abang gitu? Banyak. Ya banyak sih. Siapa ya? Banyak kalau misalnya sih, ya saya banyak mungkin arsitek di luar ya, ada David Chipperfield namanya, ada Alvaro Siza, ada ini yang baru menang Pritzker Prize. Pritzker Prize itu yang penghargaan tertinggi arsitek kayak Pulitzer gitu kalau di tulisan ya. Francis Kere namanya dari Afrika. Nah itu juga dia menarik ya. Terus kalau di Indonesia ada Romo Mangun gitu, Romo Mangun Wijaya, ada Andra Martin, apa suka nggak tuh? Ya suka, Mas Aang, terus siapa lagi ya? Banyak lah. Banyak deh intinya. Tanti Klam dan bapaknya Tan Chiang Ai. Itu saya juga sangat suka itu dengan karyanya. Sederhana, simple gitu tapi powerful gitu. Benar. Ya macam-macam lah gitu ya. Macam-macam ya Bang. Pokoknya banyak ya. Kita harus melihat banyak gitu. Gak boleh satu banyak. Monoton aja gitu ya Bang. Ya kalau kita nanti misalnya menyukai benar-benar satu ya nggak apa-apa. Tapi kita harus melihat banyak karena pemikiran itu kan nggak hanya satu arah ya. Mereka punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya kita sendiri kan ya terus berproses gitu. Kalau kita berproses kan bisa aja hari ini suka sama yang ini gitu, desainnya si ini, besok desainnya si ini gitu. Mungkin bisa makin berkembang di kitanya gitu ya Bang ya. Cita-cita Abang nih untuk pembangunan di Kota Medan tuh apa gitu? Cita-cita? Iya. Mungkin buat lebih maju kota kita itu apa? Apa ya? Kota itu selayaknya bisa jadi tempat yang nyaman, aman gitu ya buat warganya. Apa lagi ya? Ya mungkin sama aja sih dengan penduduk lainnya, mungkin nggak banjir gitu ya. Benar, nggak banjir. Sederhana itu gitu. Kadang-kadang kita nggak punya ekspektasi sangat tinggi gitu ya, tapi kita punya masalah-masalah dasarnya itu selesai gitu ya. Kalau misalnya masyarakatnya makin lama makin bahagia kan makin bagus. Gitu. Iya benar, makin bahagia makin bagus. Iya benar. Jadi nih Bang, motivasi nih untuk maba-maba mungkin yang mau masuk jurusan arsitektur atau kating-kating kita yang bakal wisuda ntar, motivasinya apa tuh? Apa ya? Kalau yang baru masuk memang harus mempersiapkan diri ya. Benar, mempersiapkan diri nomor satu. Mempersiapkan diri bahwa kuliah di arsitek itu berbeda dengan kuliah di tempat lain. Artinya saya lihat sih ada banyak yang nggak melanjutkan gitu misalnya. Mungkin berhenti tengah jalan gitu ya. Mungkin daripada nanti dia sia-sia dengan itu ya mending di ini dulu, diobservasi gitu. Kuliahnya seperti apa gitu. Mungkin harus cari tahu dulu. Ya, cari tahu. Gitu. Kan sekarang gampang ya nyari di internet. Nanti mungkin banyak
akun-akun Instagram atau apalah yang menjelaskan tentang bagaimana kuliah di arsitek. Bener gitu. banget. Terus kalau yang sudah mau selesai, Iya, mau sudah mau selesai nih. atau ini sedang menjalani ya, ya perjalanannya panjang. Jalanannya panjang. Jadi bener, jangan cepat menyerah sih, jangan cepat menyerah. menyerah. Terus konsisten gitu ya. Konsisten. Tapi emang Nomor di seluruh dunia yang menjadi arsitek itu dari satu angkatan mungkin nggak sampai 10%. Gak 10%. Jadi jangan kecewa sih kalau kalian satu angkatan 180 orang, ya mungkin yang jadi arsitek mungkin cuma 10 orang, 15 orang. Iya benar, kan susah ya Bang ya. Sesusah itu atau gimana gitu Bang? Ya mungkin itu dianggap yang memang berprofesi benar-benar sebagai arsitek. Tapi ada juga kan yang jadi kontraktor atau misalnya pengusaha, atau ada jadi desainer, ada yang jadi buat film, ada yang jadi yang lain. Jadi kita tuh sangat terbuka pada banyak hal sebenarnya. Sangat terbuka. Jadi tidak harus ya seperti arsitek yang benar murni gitu misalnya. Jadi ya bisa terbuka ke hal-hal yang lain gitu. Ya contohnya kayak beberapa artis kan banyak arsitek kan. Iya benar-benar. Ya kan. Jadi Ariel tuh arsitek kan. Oh iya. Ya. Baru tahu. Terus ya Nicholas Saputra, terus Tulus arsitek. Tulus arsitek ya, Tulus arsitek ya. Siapa lagi? Jay Subiakto arsitek. Jadi berarti arsitek ini universal banget ya. Ya selama dia masih berkegiatan di sekitaran area kreatif dan seni, ya mungkin dia akan lebih punya punya taste gitu. Jadi yang dijaga itu kan sebenarnya kan kuliah S1 kita tuh kan diajari untuk cara berpikir aja ya. Cara berpikir kita runut, kita tuh misalnya bagaimana memecahkan masalah gitu-gitu. Ya mungkin sesederhana itu ya. Jadi itu bisa dilakukan untuk tools itu bisa dilakukan untuk kita menghadapi apapun sebenarnya gitu. Kita bekerja dimanapun. Ya kadang-kadang saya sempat berdiskusi dulu ya, kayak banyak yang jadi PNS gitu ya, atau bisa kerja di bank, ya itu nggak salah. Iya, benar. Malah sebenarnya kita butuh orang-orang yang punya latar belakang arsitek yang berada di birokrat atau berada di misalnya di bank atau di mana gitu, agar mereka itu punya taste gitu. Kita butuh kadang-kadang ya kita bukan butuh banyak arsitek, tapi kita butuh juga klien-klien yang mengerti arsitektur. Klien-klien yang mengerti arsitektur. Atau teman-teman yang mengerti tentang arsitektur gitu minimal. Jadi mereka itu ketika ya menghadapi situasi atau apa, mereka paham, ya yang bagus tuh kayak gini gitu. Jadi mereka bisa mengarahkan orang atau bicara sama bosnya, Pak yang bagus tuh kalau kita mau renovasi bangunan kita tuh panggil aja arsitek gitu. Saya kan dulu tamat lulus di arsitek gitu misalnya. Pakai aja arsitek gitu. Nah, itu kita malah lebih butuh itu lebih banyak ya di masyarakat untuk paham gitu bagaimana profesi arsitek itu ada di masyarakat. Ya, masyarakat perlu paham sebenarnya. Iya, perlu paham dengan itu. Dan ini memang kan salah satu mungkin profesi yang lagi naik daun juga kalau sekarang ya. Lagi Indonesia lagi pembangunan nih kan, negara berkembang gitu. Masih inilah ya kuenya gede gitu, kuenya besar di kita, dan kita bisa punya kesempatan yang cukup besar gitu, terutama di Medan. Soalnya profesi arsitek itu juga berkembang seiring berkembangnya kotanya. Gitu. Jadi kalau kotanya nggak berkembang, biasanya profesi kita pun agak stuck gitu. Jadi kalau kotanya berkembang, pendapatan daerahnya berkembang, kotanya banyak investor, tentunya akan banyak arsitek yang dibutuhkan. Benar sekali, setuju banget sih. Terima kasih banget nih Bang udah mau berbincang-bincang dan ngasih tips and triknya. Dan teman-teman, berarti kesimpulan dari podcast kita ini, sebagai mahasiswa arsitektur tuh jangan pernah putus asa. Capek boleh, udah pasti dong mahasiswa kan, cuma jangan pernah putus asa. Dan bagi mbak-mbak yang mau masuk jurusan arsitektur, analisa dulu gitu maksudnya, biar gak putus di tengah jalan. Buat kating-kating yang bakal wisuda nanti,
tetap semangat karena perjalanan kita nggak sampai sini aja. Ya segitu aja Sobat USU Yukcast kita kali ini yang ke episode 4. Ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa nih follow akun sosial media USU dan ketemu lagi. Dadah!